Citra. Ah. Setiap kotak di sini berisi sebuah hadiah. Kau pilih satu secara acak, dan takdir menentukan keluargamu yang baru. Kotak, hadiah. Jadi aku terlahir kembali ke hari aku diadopsi oleh keluarga Sterling. Citra, Dewi, apa yang kalian berdua tunggu? Cepat. Di kehidupan sebelumnya, ketika Dewi mendengar dia akan diadopsi, dia membuat berbagai alasan. Kali ini, kenapa dia begitu bersemangat? Dan dia bahkan mengambil kotak yang disiapkan keluarga Sterling. Sepertinya dia juga terlahir kembali. Wow. Itu benar-benar koin emas. Di kehidupanmu sebelumnya, kau hanya kebetulan memilih keluarga yang tepat. Sekarang orang tuamu yang kaya menjadi milikku. Mulai sekarang, aku akhirnya pewaris kaya itu. Maaf, Citra, aku hanya sangat bersemangat untuk diadopsi. Itulah kenapa aku duluan. Kau tidak keberatan, kan? Masih ada banyak kotak di sini. Kau pasti akan memilih sesuatu yang lebih baik dari koin emasku. Dewi, kau pikir kau bisa tenang mulai sekarang, dan menikmati kekayaan dan kemewahan keluarga Sterling? Tapi kau tidak tahu bahwa hal-hal itu sudah memiliki label harga. Di masa depan, kau akan membayar semuanya 10 kali lipat, 100 kali lipat. Aku bilang jangan datang ke pertemuan hari ini. Tapi kamu bersikeras datang sendiri. Sekarang kita menuju panti asuhan, dan kita sudah terlambat. Ya, sebagai orang terkaya di Arkadia, proyek amal ini, aku tetap harus hadir, tahu. Sayang, kata mereka, memanjakan putri dan mendisiplinkan putra. Apa kita benar-benar perlu berpura-pura miskin untuk mengadopsi putri? Mendisiplinkan putra? Serius? Lihat saja Rizky dan Arif, putra-putramu yang hebat. Seharian mereka sibuk kerja atau sibuk kerja. Mereka bahkan tidak datang untuk menemani ibunya. Pokoknya, sudah putus. Sampai putri kita dewasa, kita akan hidup sederhana. Biarkan dia menghargai keluarga di atas segalanya. Setelah dia terbiasa, baru kita beritahu siapa kita sebenarnya. Meskipun kita berpura-pura miskin, kita tidak perlu naik mobil ini, kan? Baiklah, cepat ganti baju, ayo. Aku bilang, kalau ini bocor, akan kubuat kau tidur di sofa selamanya. Ya ampun, kok bisa sekaya ini? Itu koin emas. Keluarga ini jelas kaya raya. Ya, ini jauh lebih bagus dari mainanku. Aku iri banget sama Dewi. Citra, kamu yang terakhir, cepat. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Sterling mengadopsiku. Aku menjadi pengantin anak mereka. Latihan keras bertahun-tahun, aku sangat menderita. Pada akhirnya, aku bahkan dijadikan alat tawar dalam kesepakatan bisnis. Kali ini, aku hanya berharap menemukan keluarga yang baik untuk merasakan kehangatan rumah. Citra, kamu kelihatan kesulitan. Mau ku bantu? Yang ini. Ini kotak yang disiapkan orang tua angkat Dewi di kehidupan sebelumnya. Citra, kamu pikir aku akan menyakitimu? Di kehidupan sebelumnya, aku mendapat kotak ini dan diadopsi oleh petani miskin yang kumuh. Itu sebabnya aku kabur. Citra, kali ini, akan kubuat kau merasakan semua penderitaan yang kualami. Kau tidak akan pernah bangkit lagi. Bagaimana mungkin? Kalau begitu cepat buka, lihat apa isinya, barang bagus apa. Ya, Citra, lihatlah, mungkin ada sesuatu yang bagus di dalam. Ya, Citra, lihat apa yang ada di sana. Citra, jangan buang waktu. Buka sekarang. Kalau aku ingat dengan benar, jadi ini roti.
Tunggu, ini roti? Ya, kupikir mainan yang kupilih sudah biasa saja. Berapa harga roti ini? HMPH. Jelas, mereka tidak kaya. Bagaimana aku bisa mendapat untung dari mereka? Tidak berguna. Bahkan tidak bisa memilih yang benar. Citra, jangan terlalu sedih. Meskipun hadiah ini tidak seberharga koin emasku, setidaknya di keluarga itu kamu tidak akan kelaparan. Hahaha. Itu Pak Sterling. Sayang, lihat, bukankah itu roti yang kita pilih? Menurutmu anak ini akan memilih kita? Dibandingkan dengan barang lainnya, roti jauh lebih buruk, aku khawatir. Di kehidupan sebelumnya, ku dengar bahwa Dewi kabur begitu diadopsi. Tapi pasangan itu terus mencarinya. Mereka bahkan datang kepadaku untuk menanyakan keberadaannya. Memiliki keluarga yang memperlakukan putri angkat mereka seperti anak sendiri dan begitu setia dan berbakti, namun ada yang tidak menghargainya. Nah, terima kasih telah memilihkan hadiah ini untukku. Aku sangat menyukainya. Idiot sekali. Aku ingin lihat apa yang terjadi saat kamu tahu keluarga yang mengadopsimu hanyalah sekelompok petani kotor. Aku tidak sabar melihat ekspresi wajahmu. Baiklah, kamu sudah memilih, menyingkir. Ikut aku untuk bertemu keluargamu. Direktur Miller, Anda tahu situasi keluarga saya. Cukup. Sayuran organik apa? Itu hanya barang sampah. Kamu berani memberikan ini? Aku bahkan tidak akan menerimanya. Citra, kamu tidak benar-benar berpikir direktur menemukan pemasok yang tidak sehat? Aku hanya bilang, Citra, panti asuhan sudah baik padamu. Tidak bersyukur itu satu hal, tapi kamu bahkan mencoba menyakitiku. Direktur Miller, aku tidak. Cukup. Belum cukup kamu mempermalukan kami? Tamu malam ini adalah elit industri yang tidak akan pernah kamu temui seumur hidup ini atau kehidupan berikutnya. Jika orang mendapat kesan yang salah bahwa panti asuhan mengirim petani sayur miskin sepertimu. Direktur Miller, apakah Anda masih ingin penggalangan dana? Jika kamu tidak bisa berkontribusi, tidak apa-apa. Panti asuhan hampir tidak berhasil, berkat Stella dan korporasi Sterling, ke masyarakat kelas atas. Jika karena sampah sepertimu dan daun sayur busukmu, citra panti asuhan tercemar, kamu tidak bisa menutupi kerugian yang timbul bahkan jika kamu menjual semuanya. Pergi sana. Putri tertua grup Zephyr menyumbang ke panti asuhan 100 juta rupiah untuk dana pendidikan dan medis, gedung serbaguna, kafetaria, 10.000 buku, 100 alat olahraga, 100 perangkat belajar. Grup Zephyr, itu konglomerat bernilai triliunan dolar yang dibangun dari awal oleh RD Funds, legenda di industri ini. Tapi kenapa grup Zephyr tiba-tiba mengeluarkan banyak uang untuk gala amal kecil? Keluarga fans memang tahu cara membuat kehebohan. Barang-barang ini bernilai ratusan juta dolar, dan mereka mendonasikannya begitu saja. Direktur Miller, anak mana dari panti asuhan Anda yang mungkin memiliki hubungan dengan keluarga fans? Asisten Rizky menugaskan saya untuk mengantarkan ini langsung. Dia bilang ini khusus didonasikan atas nama nona muda itu ke panti asuhan. Saya pernah dengar tentang dua bersaudara fans. Yang satu tak terkalahkan dalam bisnis, mendominasi panggung. Yang lainnya adalah jenius medis paling brilian di negara ini. Profesor penuh termuda di Universitas Teknologi Arkadia. Saya penasaran siapa yang cukup beruntung hingga menarik perhatian Rizky. Soal nona muda itu, setahu saya, RD Funds hanya memiliki 2 putra. Saya rasa dia tidak punya putri. Kalau begitu, satu-satunya yang bisa disebut nona muda sepertinya adalah Dewi. Benar, pasti karena Dewi. Dewi adalah putri dari keluarga Sterling yang kaya raya, dan dia benar-benar cantik. Mungkin Rizky menggunakan ini untuk mendekatinya. Mungkinkah yang disukai Rizky mungkin adalah petani kotor itu, Citra? Hahaha, karena direktur ada di sini, saya tinggalkan ini bersama Anda, tugas saya selesai. Saya pamit. Hati-hati, Pak Henderson. Pak Henderson, itu semua berkat kebaikan Pak Sterling saat itu yang mengadopsi Dewi dari panti asuhan kami sehingga kami mendapat kesempatan ini. Dan kami berharap ke depannya, Pak Sterling dan semua orang akan menjaga kami. Tepat, berkat keluarga Sterling, begitu banyak anak di panti asuhan sekarang memiliki perawatan medis dan kondisi hidup yang lebih baik. Tidak seperti beberapa orang, yang seluruh keluarganya tidak bisa menyumbang sepeser pun dan hanya menyebabkan masalah bagi panti asuhan. Kau.
Hidangan ini mungkin tidak sebanding dengan uang tunai dan perlengkapan yang kau berikan seenaknya, tapi ini tetap merupakan tanda terima kasih. Masalah apa yang sebenarnya telah aku timbulkan pada panti asuhanmu yang berharga itu? Apa hanya karena orang tuaku berasal dari desa dan tidak bisa memberi keuntungan seperti keluarga Sterling, sehingga kau, hanya karena beberapa kata dari Dewi, menginjak-injak rasa terima kasih kami? Dasar tidak tahu terima kasih. Dulu, aku mencarikanmu keluarga yang lebih baik keluarga, tapi kau menolak. Sekarang lihat dirimu, penuh dengan kesombongan. Kau menangis pada siapa? Aku tidak menyangka Direktur Miller semakin pandai menjilat ke atas dan menendang ke bawah. Siapapun yang punya kekuasaan dan pengaruh, kau manjakan mereka. Kalau begitu, kurasa aku benar-benar tidak pantas mendapatkan ini. Diam, usir pengacau ini keluar dari sini. Aku salah? Sejak kau mulai memilih keluarga untuk anak-anak, kau tidak peduli siapa yang benar-benar mencintai mereka, hanya memilih mereka yang bisa memberimu keuntungan. Kau sama sekali tidak pantas menjadi direktur. Kau tidak punya hati nurani. Benarkah? Begitu rupanya. Apa yang bisa aku dapatkan dari orang tuamu yang miskin lagi pula? Bawa dia keluar dari sini cepat. Ini baru permulaan. Aku akan pastikan setiap langkahmu mulai sekarang hanyalah penghinaan. Liontin itu sama dengan liontin keluarga Ardi Vance. Apa? Pak Vance, pewarisnya dibuli oleh keluarga Sterling. Berani-beraninya mereka bully adikku. Mereka cari masalah. Pak Vance dan Rizky mengetahuinya. Mereka juga sedang dalam perjalanan, tapi Pak Vance mengalami kecelakaan. Aku akan urus ini duluan. Dia tidak lebih dari petani kotor. Bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan Pak Vance? Kamu salah paham. Pak Sterling, minggu lalu Pak Vance muncul di sela wawancara amal. Reporter itu sengaja bertanya dan bahkan memperlihatkan liontin gioknya dari dekat. Aku kagum betapa Pak Vance sangat peduli pada keluarganya. Itu benar-benar melekat di pikiranku, liontin giok ini cocok sekali. Kembalikan. Orang tuaku membuatnya dari giok peninggalan nenekku. Keluargamu sudah miskin selama 800 tahun, dasar petani kotor. Selain mencuri, dari mana kamu dapat barang bagus untuk diwariskan? Keluarga semiskin itu hanya bisa memasukkan roti ke dalam kotak. Barang bagus apa yang mungkin mereka punya? Giok itu jelas palsu murahan. Hanya orang bodoh sepertimu yang menganggapnya harta. Kamu memalsukannya untuk pamer di jamuan. Sampah tetaplah sampah. Kamu benar-benar kudet. Pak Vance tidak punya anak perempuan, titik. Kamu pantas menghabiskan hidupmu sebagai petani rendahan. Aku tidak bohong. Kembalikan liontin giokku. Orang seperti ini, pura-pura dari keluarga Vance, dan menyelinap ke gala amal, kami keluarga Sterling punya kewajiban membantu calon mitra kami membersihkan sampah. Bima benar. Ini benar-benar fitnah terhadapku dan panti asuhan. Hei, Aku tidak bohong loh. Kembalikan liontin giokku. Aku akan pergi sekarang. Hah? Bertelut dan bersujud minta maaf? Mungkin aku akan baik hati mengembalikannya. Mimpi, semua yang kukatakan benar dan aku tidak bohong. Kamu dari panti asuhan. Direktur Miller sudah sangat baik padamu. Hanya karena hidupmu buruk sekarang, kamu ingin balas dendam dan memfitnah. Membuatmu bertelut saja sudah aku pertimbangkan masa lalu kita. Jangan tidak tahu terima kasih. Kalau tidak, Mau apa kamu? jaga mulutmu. ambil es dari mesin es dan anggur, lalu bawa ke atas. Baik, Pak. Citra, bajingan dingin seperti kamu, makhluk tak tahu terima kasih yang mengutuk dermawanmu, pantas mencicipi es, tajamnya menusuk tenggorokanmu. Kamu mau minum atau tidak? Dasar jalang. Penampilanku yang sudah kususun rapi. Dewi, kamu tidak berhak mengurungku. Tidak berhak? Aku anggota keluarga Sterling. Kamu, dari kampung terpencil, jalang miskin kelas rendah, bilang aku tidak berhak? Di jamuan ini, satu-satunya yang berhak membantu Pak Vance menangani penipu adalah keluarga Sterling. Lihat, dia hanya seorang gadis, mungkin dia hanya kerasukan sesaat. Kenapa tidak dibiarkan saja? Dibiarkan saja? Aku hanya menyuruhnya berlutut dan mengaku demi pertimbangan 10 tahun terakhir hubungan kita. Kalau tidak, aku sudah bisa melaporkannya ke polisi. Aku tidak salah apa-apa. Kenapa aku harus menanggung penghinaanmu? Kalau begitu, ini, kamu lupakan saja untuk mendapatkannya kembali. Tidak,
Itu dibuat ayah dan ibu dari batu giok terakhir, dipesan khusus untukku, aku harus menjaganya. Aku akan meminumnya. Gala amal akan segera dimulai. Minum seperti itu, berapa lama? Kukira dia punya tulang punggung yang kuat. Demi liontin giok palsu, dia sama sekali tidak melawan. Serius? Memaksanya menenggak anggur sedingin es, itu seperti menghabiskan setengah nyawanya. Aku sudah menghabiskannya. Kembalikan liontin itu. HMHM. Kamu menginginkannya? Mencoba memainkan akal-akalanmu pada Pak Vance, aku meremehkanmu. Kamu masih mau barang palsu ini kembali? Mimpi. Siapa yang berani menyentuh putri keluarga Vance? Citra. Rizky, bagaimana keadaan Citra? Mungkin pita suaranya rusak, kita masih perlu membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Kalian bajingan. Apa mataku tidak salah lihat? Ada yang benar-benar memukul Pak Sterling? Ya. Pak Sterling terkenal suka mendendam, mereka berdua dalam masalah. Enyahlah. Kau ini siapa? Beraninya kau menyentuhku? Akulah yang memukulmu. Jadi kalian berdua bajingan miskin? Jangan kira pakai jas membuatmu jadi elit. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku tak peduli siapa mereka. Kau berani memukulku? Hari ini tidak ada yang bisa keluar dengan mudah. Arif. Tidak. Keluarga Sterling jauh di atas level kita. Citra, jangan khawatir. Semua orang yang mengganggumu akan membayar. Anak muda ini bicara besar. Mungkinkah mereka orang penting? Biarpun begitu, terus kenapa? Mereka memukul Pak Sterling. Arif, ayo pulang. Kau pikir bisa pergi setelah memukulku? Berhenti pura-pura. Kau pikir pakai jas membuatmu jadi bagian dari masyarakat kelas atas? Kau pikir uang kotor keluarga Sterling memberimu nyali untuk bicara sembarangan? Hati-hati jangan sampai bertemu seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Dasar orang bodoh yang tidak tahu diri. Tanya siapa saja di sini, selain Ardi Vance, tidak ada satupun yang keluarga Sterling tidak bisa menyinggung. Satpam, bawa para pecundang ini dan ajari mereka. Dasar sampah tak berguna, kau buta. Tidakkah kau sadar bahwa Ardi Vance yang kau bicarakan adalah ayahku? Putra Pak Vance, mungkin dia adalah dari grup Zephyr, presiden eksekutif, anak muda kedua keluarga Vance. Rizky. Arif, bagaimana mungkin? Dia bisa. Direktur Miller juga tahu bahwa mereka berdua yang mengadopsi Citra dari panti asuhan saat itu, anak-anak petani itu. Jadi tidak mungkin mereka ada hubungan dengan Pak Vance. Benar, waktu mereka menjemput Citra naik traktor dulu, kami semua melihatnya. Saya ingat catatan tindak lanjutnya, satu di rumah sakit, membersihkan kotoran orang sebagai asisten perawat, dan yang lain bekerja untuk bos kecil sebagai pengemudi. Jadi begitu. Berani sekali kamu benar-benar menyamar sebagai keluarga Vance. Dion, saya ingat, ayah ada di aula sebelah hari ini, menandatangani kontrak dengan Pak Vance. Kita bisa suruh ayah membawa Pak Vance ke sini untuk menangkap basah mereka. Nanti kita lihat apa yang bisa mereka katakan. Dengan karakter keluarga Sterling seperti ini, kamu masih bermimpi kerja sama dengan Zephyr? Sekarang, ayahmu mungkin sedang ditinggal, memohon-mohon dengan putus asa, kan? Ulangi lagi. Keluarga Sterling kami adalah salah satu yang teratas keluarga bangsawan di Haicheng, dan kini kami telah memimpin, mencapai kemitraan jangka panjang dengan Pak Vance. Bisa dibilang begitu kontrak ditandatangani, keluarga Sterling kami akan menjadi keluarga terbesar kedua, setelah keluarga Vance. Jika kamu macam-macam dengan keluarga Sterling, kamu tidak akan bisa bertahan di Haicheng. Rizky, tolong bicara dengan Arif, ayo pulang.
Arif, ayo bawa Citra ke rumah sakit dulu, nanti kita selesaikan masalah dengan mereka. Takut dan mau pergi sekarang? Tidak bisa. Demi masa lalu, jika kamu merangkak ke arahku sekarang dan menampar dirimu sendiri, sampai aku puas, aku mungkin pertimbangkan untuk membicarakan hal baik untukmu. Tidak, aku masih ingin kamu menjadi asistenku. Berani kau mengincar adikku? Arif, Jika kamu tidak setuju, kamu dan orang tuamu di desa tidak akan bisa tinggal di Haicheng begitu ayahku datang. Baik, aku akan lihat hari ini apa yang bisa dilakukan keluargamu padaku. Ceroboh sekali. Bagaimana jika kamu menyinggung Pak Fans? Manajer Liu, kamu duluan. Pak Sterling dan asisten Davis memintaku untuk menyampaikannya. Pak Fans ada keperluan keluarga mendadak, kita bicarakan kontraknya nanti. Pesan sudah tersampaikan. Aku akan pergi sekarang. Apa yang lebih penting dari kemitraan kita? Apakah dia mundur? Hanya membuat alasan. Putra sulung Pak Sterling mengatakan di acara gala, ada yang menyamar sebagai anak-anak Pak Fans. Dia ingin kamu di sana secepat mungkin. Berani sekali seseorang, di acara gala keluarga Sterling, menyamar sebagai keluarga Fans, waktu yang tepat sekali. Seseorang memberiku kesempatan sempurna. Sekarang kita punya tawaran damai. Bawa kami ke sana sekarang. Citra, ayahku dan Pak Fans sudah dalam perjalanan. Tidak peduli seberapa kamu pamer, kamu tidak akan lolos dengan menyamar keluarga Fans dan menipu. Dewi, aku melakukan persis apa yang kamu katakan padaku, tapi kamu tetap menghancurkan liontin jedaku. Kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Melepaskanmu? Kamu bahkan tidak seharusnya ada di sini. Kamu sampah yang menerobos pesta makan malam, mencoba menipu untuk masuk dan tertangkap. Kamu tidak hanya menolak mengakui kesalahanmu, tetapi kamu juga menuduh Direktur Miller secara palsu, dan lalu memprovokasi kakakmu untuk berkelahi, mengganggu jamuan. Kenapa kami harus melepaskanmu? Tidak ada yang pernah berani menyentuhku. Pukulan yang kakakmu berikan padaku, aku bisa menuntutnya karena penyerangan, dan membuatnya membusuk di penjara. Membuatmu bekerja sebagai sekretarisku untuk melunasi hutang, itu aku sudah bermurah hati, jangan tidak tahu berterima kasih. Kakakku sudah, karena menghormatiku, memberimu kelonggaran, kamu sebaiknya lakukan persis seperti yang diperintahkan. Atau kalau tidak, saat Pak Fans sendiri yang menanganimu, kamu akan mengemis di luar negeri. Seingatku, Pak Fans yang terus kamu sebutkan itu juga berasal dari keluarga petani, dan mendapatkan kekayaannya melalui kerja keras. Jika dia tahu kalian semua sombong dan munafik bermuka dua, apakah kamu pikir kemitraan yang kamu impikan masih mungkin terjadi? Hak apa kamu untuk membandingkan dirimu dengan Pak Fans, yang sudah jauh meninggalkan kelasmu? Apakah dia akan melewatkan keluarga Sterling yang paling kuat untuk bermitra dengan sekelompok orang buta huruf, pecundang miskin sepertimu? Rizky, kenapa buang-buang kata pada pembual? Mereka hanya pengecut tak bertulang yang cinta uang. Hajar mereka dan biarkan Pak Fans membawa mereka untuk diurus sendiri. Hempehah. Citra Sterling, kalau kamu punya masalah denganku, hadapi aku. Jangan sentuh kakakku. Siapa yang berani membuat masalah dan mencoba menipu di gala amalku? Ah. Ayah dan ibu akhirnya kalian sampai. Ayah, Anda dan Pak Fans sudah selesai kontrak, dan dia tidak ikut dengan Anda, ya. Pak Fans ada urusan mendadak. Dia menunda pertemuan kami, dan minta maaf, minta dijadwal ulang. Pak Sterling, ini semua salah saya karena tidak cukup hati-hati saat memilih keluarga angkat. Saya tidak percaya keluarga ini benar-benar datang dan membuat keributan di jamuan Anda. Jadi ini kamu. Sepertinya setelah beberapa tahun, keluargamu jadi sangat miskin sampai harus mengakali di jamuan amal. Kamu menyebarkan gosip. Saya bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Begitu Pak Fans melihat warna aslimu, lupakan saja kerjasama apapun. Oh, kamu menuntut kami? Jangan bilang kamu baru belajar kata itu dari internet dan merasa hebat. Apa kamu tahu cara mengirim surat panggilan hukum? Haha. Kalau kamu pikir keluarga Sterling hanya orang biasa, kamu salah besar. Rizky, orang ini terus menggangguku. Jangan takut, Citra. Kita tidak perlu takut padanya.
Kami tidak akan kembali ke keluarga Sterling. Aku tidak bisa membiarkan kalian terseret karenaku. Citra, ayahku ingin menanganimu atas nama Pak Vance. Itu semudah menghancurkan semut, sama sekali tidak butuh usaha. Silakan saja. Aku ingin lihat seberapa tidak tahu malu Pak Sterling. Kamu akan hancur, dan masih berani tidak menghormati ayahku? Sepertinya kamu cari mati. Anak muda, kamu harus rendah hati, supaya tidak gigit lebih dari yang bisa dikunyah dan akhirnya hancur berkeping-keping. Direktur Miller, tolong kirimkan saya informasi keluarga mereka, kirim semua yang telah mereka lakukan juga ke Pak Vance. Lalu cari tahu di mana keduanya bekerja. Tekan bos mereka untuk memecat mereka segera, dan mulai sekarang, tidak ada anak perusahaan, korporasi Sterling yang akan mempekerjakan mereka. Pak Sterling, kali ini Anda benar-benar serius, bahkan tanpa masuk daftar hitam keluarga Sterling, keluarga ini tidak akan punya tempat di Ocean City. Begitu Pak Vance menanganinya, di seluruh negeri, pengaruh keluarga Vance ada di mana-mana. Perusahaan lain, siapa yang berani memberi mereka kesempatan, maka mereka hanya bisa tinggal di rumah dan menunggu mati, atau pergi ke luar negeri. Untuk orang kelas bawah seperti mereka, apalagi mampu membiayai perjalanan, apa mereka bisa bertahan di luar negeri? Maaf, ini semua salahku. Aku mohon, lepaskan keluargaku, mereka hanya petani biasa, mohon bersikap dewasa, dan jangan dorong mereka ke jalan buntu. Aku bersedia menanggung semua kesalahan, aku akan lakukan apapun. Citra. Yang aku mau cuma melakukan apa yang kamu mau. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi tidak kau ambil. Sekarang kau memohon belas kasihan, terlambat. Gadis ini ternyata jauh lebih cantik dari Dewi. Aku penasaran, benarkah kabar anak Pak Vance, CEO grup Zephyr, Rizky, suka sama mahasiswi lugu? Serius? Kalau kau kirim dia ke Pak Vance, kami bisa lepaskan kau. Karena kau menolak jadi sekretarisku, biar mereka yang bekerja untukku. Tapi kalau mereka berani khianati aku, siapa tahu kapan mereka kehilangan lengan atau jari. Aku tidak tahu. Sudah kubilang, aku yang bertanggung jawab penuh. Kenapa kau harus menghancurkan semua yang kusayang? Kau bertanggung jawab, kau pikir kau siapa? Bahkan kau lompat dari gedung ini, tak bisa menghapus kenyataan bahwa keluargamu semua penipu. Dewi, jangan main-main, apa-apaan ini soal lompat? Apa kau tidak punya harga diri sebagai wanita? Baik, kalau kau ingin kami lepaskan mereka, temui Pak Vance di grup Zephyr. Kalau kau bisa masuk ranjangnya, dan buat dia suka, kami lupakan yang lalu. Apa? Dasar hewan. Kau lebih buruk dari binatang. Citra, apa kau tidak mau hentikan mereka? Dua kakakmu yang gila. Kalau dia menyentuh Pak Sterling lagi hari ini, kalian semua tidak akan keluar dari ruangan ini. Sudah kubilang, anak muda harus bisa kendalikan emosi. Kalau bukan karena keluargamu yang tak berguna, dia tak perlu segitunya. Aku justru memberimu jalan pintas untuk naik kelas. Jangan tak tahu diri. PH. Beginikah cara Pak Sterling berbisnis? Kalau keluarga Vance tahu kau bersekongkol melawan mereka, dan bahkan pakai taktik kotor seperti rayuan, cara rendah seperti itu, kira-kira apa yang mereka lakukan? Kau hanya penipu. Siapa yang percaya padamu? Lihat saja keluarga Sterling bangkrut, dasar bajingan tua. Jaga mulutmu, bajingan. Baiklah, Pak Sterling, Andi mengutus saya untuk mengantarkan kontrak. Ini kontraknya yang sudah ditandatangani Zephyr. Kami perlu Anda menandatanganinya secepat mungkin. Simpan satu salinan masing-masing. Hahaha. Pak Vance benar-benar orang terkaya. Meskipun ada keadaan darurat keluarga, dia tetap mengirimkan kontrak yang sudah ditandatangani dikirim dengan kurir, agar kita tidak kehilangan waktu dalam kemitraan ini. Asatua, mulai sekarang, kita adalah satu-satunya mitra jangka panjang grup Zephyr. Ayah, itulah mengapa hari ini kita harus benar-benar membantu Pak Vance membersihkan sampah penipu. Selamat, Pak Sterling, atas keberhasilan kemitraan dengan Pak Vance. Putra dan putri Anda benar-benar patut diirikan. Putra Anda membantu Anda mendapatkan kesepakatan, dan putri Anda mendapat dukungan keluarga Vance yang membawa sumbangan ke panti asuhan kami. Jika ada sesuatu yang bisa dilakukan panti asuhan kami, saya akan siap melayani Anda. Ya, ke depannya, kami berharap Pak Sterling akan terus mendukung kami. Kamu.
Dasar jalang. Berani-beraninya kamu membakar kontrak kami. Arif, apa yang kau lakukan? Dari mana kamu punya keberanian? Berani-beraninya kamu menghancurkan kontrak antara korporasi Sterling dan Pak Vance? Kamu pasti ingin mati. Kamu membakar kontrak Pak Vance yang sudah ditandatangani. Tahukah kamu berapa besar kerugian kita setiap hari kemitraan ini tertunda? Bahkan membakarmu hidup-hidup pun tidak akan menutupinya. Kontrak ini hanya diberikan kepadamu setelah saya menandatangani dan menyetujuinya. Sekarang saya rasa kamu tidak lagi layak bermitra dengan Zephyr. Hanya kertas sampah, siapa peduli jika terbakar? Tanda tangan dan persetujuanmu, haha, putra Pak Vance, CEO, adalah jenius bisnis yang lulus dari universitas ternama dan memimpin grup Zephyr untuk mendominasi pasar luar negeri hanya dalam 2 tahun. Dan kamu, seorang yang sombong, pecundang miskin, berani menyamar sebagai Pak Vance saat kau akan mati, kau hanya berani pamer dan menipu di pesta ini karena keluarga Vance tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Jika Pak Vance tahu ada penipu sepertimu yang membuatnya malu, dia akan mencabik-cabikmu. Ayah, jalang ini menghancurkan kontrak. Apa yang kita lakukan sekarang? HMPH, jadi bagaimana jika salinan cetak hancur? Saya sudah memberitahu asisten Pak Vance, dan dia sedang dalam perjalanan ke hotel. Maka kita bisa menandatangani yang baru. Sedangkan kamu, hari ini adalah akhirmu. Sudah kubilang, makin cemas kamu, makin tenang kamu harus bersikap. Kita bisa meminta sopir mengantar kita. Tapi kamu memaksa untuk buru-buru menyetir sendiri. Hanya lecet kecil saja, tapi lama banget. Kalau kamu menabrak orang, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Sayang, hentikan. Aku tahu aku salah. Bukankah aku hanya khawatir tentang putri kami? Aku penasaran siapa yang berani menggertak anak Ardi Vance di jamuan amal. Kedua putramu, mereka bahkan tidak repot-repot menelpon kami untuk memberitahu bagaimana keadaan. Tak satu pun dari mereka bisa diandalkan. Mereka memperlakukan ponsel mereka seperti pajangan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Tinggal 1 persimpangan lagi dan kita sampai. Rizky, Arif, mereka membakar kontraknya. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan takut. Sekarang kamu panik? Tidak bisa tetap tenang? Kamu tidak tahu terima kasih, memfitnah direktur? Kamu menghina ayahku? Kamu membakar kontrak antara Sterling dan Zephyr. Setiap hal adalah provokasi terhadap keluarga kaya kami. Sekarang sudah terlambat untuk memohon belas kasihan. Begitu asisten Davis tiba, seluruh keluargamu habis. Asisten Davis sudah tahu bahwa kamu telah menyamar sebagai keluarga Vance. Itu berarti keluarga Vance juga tahu bagaimana kamu menyamar sebagai mereka dan menipu orang di jamuan hari ini. Sekarang kamu benar-benar tidak bisa kabur. Sebaiknya kamu pikirkan dikirim ke negara terpencil dan bagaimana kamu akan bertahan. HMPH. Lihat saja apakah asisten Davismu itu berani menyentuhku saat dia tiba. Rizky, Arif, kalian tidak boleh terlibat dalam ini karena aku. Citra, percayalah pada kami. Kamu akan segera lihat bahwa kami akan baik-baik saja. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi keluarga Sterling tidak punya batas. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitimu. Saya baru saja mendapat beritanya. Pak Vance sendiri yang akan datang ke jamuan. Dia pasti sudah tahu bahwa kalian yang meniru dirinya dan membakar kontrak. Itulah kenapa dia datang ke sini khusus untuk menandatangani kontrak baru dan sekalian menjatuhkan kalian. Maka kalian akan sadar apa arti penyesalan sebenarnya. Saya pikir kalianlah yang akan menyesal, pasti kalian. Biarkan saya perjelas, kemitraan kalian dengan Zephyr tidak mungkin. Daripada bermimpi, kalian harus khawatirkan apa yang terjadi saat keluarga Sterling jatuh. Apakah kalian masih punya kesempatan untuk bangkit kembali? Kalian sungguh tidak tahu apa-apa. Kalian pikir keluarga kaya adalah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh keluarga miskin seperti kalian kapanpun kalian mau. Keluarga Sterling hanya kalah dari keluarga Vance di kota ini. Kalian tidak tahu, kan? Bahkan Dewan Direksi Grup Zephyr ada orang kita. Kalian mau menghancurkan keluarga Sterling? Kalian tidak akan pernah melihat itu terjadi seumur hidup. Oh, Dewan Direksi? Sempurna. Saya baru saja hendak merombak. Terima kasih atas petunjuknya.
Kalian akan mati, dan masih bergaya? Saya pikir kalian benar-benar tidak akan belajar sampai terlambat. Ayah, ayo panggil beberapa orang dulu, dan beri mereka pukulan yang pantas. Lihat apakah mereka masih berani bicara. Siapa yang berani memukul putriku? Citra, ada apa denganmu? Ibu, ayah, cepat pergi dari sini. Oh, tepat pada waktunya. Satu keluarga penipu, tertangkap basah, kawan-kawan, ikat mereka. Rizky, kita harus menghajar para pembual ini pembohong sampai mereka tidak bisa bicara. Tolong, lepaskan keluargaku, mereka sudah tua, mereka tidak tahan dipukuli, lakukan apa saja padaku. Aku sudah tidak lagi bagian dari keluarga fans. Tolong, jangan sakiti mereka. Citra, Citra, Jangan pura-pura mati di depanku. kamu pikir pura-pura mati bisa menyelamatkanmu? Ikat mereka, beri mereka pelajaran, lalu serahkan mereka pada Ardi Vanse. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Hentikan mereka sekarang. Betapa keluarga palsu. Masih membentakku, bahkan sekarang. Omong kosong. Asisten Davis, tepat pada waktunya. Lihat sekelompok palsu ini, mereka berpura-pura menjadi keluarga Ardi Vans. Pamer seperti orang besar, kamu urus ini. Wan Divan, dan berasah. Asisten Davis, Pak Vanse. Info pajak korporasi Sterling telah dikirim ke jaksa. Pemberitahuan daftar hitam sudah keluar. Beberapa perusahaan yang dekat dengan kita telah memutus hubungan dengan korporasi Sterling. Apa? Grup kita diselidiki, semua dana kita dibekukan. Bawa Citra ke rumah sakit dulu. Ayah, Semua sudah berakhir, semuanya hancur. masa sih? Mereka semua bekerja sama. Petani miskin. Bagaimana bisa mereka jadi yang terkaya? Pasti mereka bersekongkol. Asisten itu pura-pura saja. Omong kosong apa itu? Kerjasama? Aku pergi bernegosiasi dengan asisten Davis untuk mengaturnya. Siapa yang tidak kenal dia? Pak Vanse. Pak Vans, ini semua salah jalan ini. Sengaja mengejar Nona Vans. Kita semua tertipu olehnya. Tolong bebaskan kami. Ah, Pak Vanse. Dialah yang kita adopsi karena kebaikan hati. Kami tidak tahu. Kami tidak menyangka dia begitu kejam. Mohon kasihani kami. Jangan khawatir, Pak Sterling. Ini baru permulaan. Kau berani menyakiti Citra, kau akan lebih menyesal nanti. Yoga dan anak buahnya bagaimana mereka memperlakukan putriku akan dibalas 2 kali lipat. Bukankah mereka suka mengunyah es dan minum baijiu? Kalau begitu, mari kita traktir orang-orang ini dengan porsi penuh. Jangan coba melarikan diri. Ibu, makanlah. Aku tidak lapar. Apakah Rizky sudah pulang? Dan aku penasaran, apakah hasil tes Citra baik-baik saja? Belum. Ibu, ayah, Arif, aku punya laporan Citra, pita suaranya robek parah. Lukanya sampai ke otot. Itu mempengaruhi kemampuannya untuk menutup dengan sempurna. Berarti Citra tidak akan bisa bicara? Ibu, jangan khawatir. Meskipun kehilangan suara mungkin terjadi, itu bisa pulih bertahap setelah operasi. Setelah Citra memenuhi syarat operasi, aku sendiri yang akan melakukan operasinya. Syukurlah, syukurlah. Jangan sakiti keluargaku. Kenapa kau menangis? Jangan khawatir, putri kita pasti akan baik-baik saja. Apakah aku melakukan kesalahan? Jika bukan karena Citra yang mengira kita tidak bisa menghadapi keluarga Sterling, dia tidak akan rela mengalami semua itu. Seorang gadis yang sedikit sombong, belum tentu hal yang buruk. Ini semua salahku. Ibu, ini bukan salahmu. Ini salah keluarga Sterling, para pembuli dan bajingan yang menyalahgunakan kekuasaan. Nambro, benar, meskipun kami tidak pernah memberitahu Citra kami adalah keluarga fans dari grup Zephyr, kami tidak pernah menahan apapun darinya. Dan kami membesarkan putri kami dengan penuh kasih dan sayang. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ibu, ayah. Kalian, Citra, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? ayah dan ibu? Keluarga Sterling,
Apa keluarga Sterling melakukan sesuatu padamu, Batuk? HMPH. Keluarga itu mungkin bersembunyi di suatu rumah sakit. Mereka tidak akan berani macam-macam dengan kita. Citra, istirahatlah. Citra, pita suaramu terluka. Cobalah untuk tidak banyak bicara. Mereka semua kecil hati dan suka mendendam. Ibu, ayah, Rizky, Arif, jangan janjikan apapun pada mereka demi aku. Citra, grup Zephyr sebenarnya milik kita. Apa dengan grup Zephyr? Citra, tenggorokanmu masih sakit. Cobalah tahan bicara untuk sekarang. Rizky, tenggorokanku, apakah akan selalu seperti ini? Tidak, aku janji kamu akan pulih. Benar, Citra. Ini tidak serius. Jangan khawatir. Benarkah? Citra, mereka mengatakan yang sebenarnya. Pita suaramu terluka parah. Suaramu mungkin tetap serak. 6. Tapi dokter bilang selama kamu dioperasi, itu bisa diperbaiki. Ayah dan ibu akan memastikan kamu diobati. Hanya sedikit serak. Ini tidak akan mempengaruhi apapun. Mungkin aku akan melewatkan operasi saja. Kamu tidak bisa melewatkannya. Ini hanya prosedur kecil, Citra. Apa kamu khawatir soal biaya? Ayah dan ibu punya tabungan. Kakak-kakakmu sudah bekerja bertahun-tahun dan mereka juga punya tabungan. Jangan khawatir soal biayanya. Citra, operasi ini bukan hanya soal perbaikan. Ini juga untuk kesehatan jangka panjangmu. Ini harus dilakukan. Baiklah, aku akan menjalani operasi. Untung kalian memberitahu aku kebenaran tentang tenggorokanku. Jika tidak, melihat ekspresi ibu dan Rizky tadi, aku kira aku tidak akan bisa bicara lagi. Kami hanya takut kamu takut. Kami berusaha membuatnya terdengar lebih ringan. Bohong putih tetaplah bohong. Aku harap ibu, ayah, Rizky, Arif, dan aku selalu bisa jujur satu sama lain. Kita keluarga, kan? Citra, jika kamu tahu seseorang berbohong padamu, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja aku akan menjauh. Aku tidak pernah ingin berurusan dengan orang yang licik, penuh perhitungan, dan pembohong lagi. Kalau tidak, apa bedanya dengan kehidupanku dulu di keluarga Sterling? Apa yang kamu katakan tentang keluarga Sterling? Oh, tidak ada. Ngomong-ngomong, kamu bilang grup Zephyr milik kita. Apa maksudmu? Lihat sikap Citra terhadap kebohongan. Sekarang bukan saatnya mengatakan yang sebenarnya. Aku khawatir tentang Citra. Khawatir keluarga Sterling akan membalas dendam pada kita. Aku hanya ingin mengatakan. Oh, yang ingin kukatakan adalah bahwa grup Zephyr adalah dermawan kita. Aku ingat grup Zephyr adalah perusahaan orang terkaya. Bagaimana mungkin ada hubungannya dengan kita? Kami juga tidak tahu, dan baru tahu setelah kamu pingsan. Bos yang Arif sopiri adalah Pak Vance yang dikabarkan itu. Berkat campur tangan orang itu, keluarga Sterling tidak berani menahan kami dan membuat masalah. Kebetulan sekali. Ya, Citra. Aku juga tidak menyangka. Bos kecil yang dulu saya selamatkan secara iseng ternyata adalah Pak Vance. Hehe. Keberuntungan yang luar biasa. Pantas saja. Aku selalu bilang keluarga Sterling tidak semurah hati itu. Bagaimana mungkin mereka melepaskanmu semudah itu? Jangan khawatir. Arif itu pandai bicara. Dia akrab sekali dengan bosnya. Kamu tidak perlu takut lagi. Geng dari keluarga Sterling itu. Tidurlah lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi membiarkan Dewi mendapat kesempatan untuk mengancamku dengan keluargaku. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, aku tidak tahu apakah Tante Nora masih mengingatku. Orang yang akan kamu temui adalah sahabat ibu. Rayulah sedikit, sapa mereka dengan baik. Ada apa? Siapa yang datang? Nora, kamu sudah kembali ke tanah air? Tante Nora, Om Vance. Ini putramu, Joko.
Aduh, Aduh, kamu bahkan gak bisa jadi tongkat yang layak, sampah tak berguna. Tenggorokanku. Dion, kamu baik-baik saja? Sudah kubilang, kamu pembawa sial. Kamu tidak hanya membuat Pak Vance marah, kamu bahkan gak bisa melakukan hal kecil ini dengan benar. Kami seharusnya tidak pernah mengadopsimu, tapi orang tua angkat Citra. Bagaimana mereka bisa menjadi keluarga Vance yang kaya raya? Mereka jelas hanya keluarga petani. Ayah dan ibu, kalian dulu juga melihatnya. Dari mana mereka mendapatkan kemampuan untuk melawan keluarga Sterling kita? Mereka hanya sekumpulan orang udik. Mereka pasti bukan keluarga Vance sama sekali. Aku akhirnya tahu dari orang-orangku. Ini semua karena orang itu, Arif. Ternyata dia sopir Pak Vance. Dan dia bahkan membuat Pak Vance sangat menghargainya. Yang tidak kuduga adalah asisten Davis bersedia untuk ikut-ikutan. Aku tidak menyangka setelah aku pergi di kehidupan sebelumnya, Arif akan punya keberuntungan seperti itu. Kubilang keluarga penipu itu, masa mereka bisa jadi miliarder? Dia hanya seorang yang tidak penting, pengemudi payah di samping Pak Vance. Mereka pikir mereka siapa? Mau menjatuhkan keluarga Sterling? Mimpi saja. Diam. Kamu pikir aku tidak tahu? Kemarin, kamu sengaja mengirim kakakmu itu ke pesta. Jika kamu tidak sengaja menargetkannya dan menyebabkan begitu banyak masalah, aku sudah akan menutup kesepakatan itu. Sebaliknya, sekarang aku sedang dalam penyelidikan pajak ketat oleh jaksa. Aku benar-benar menyesal mengadopsi kamu, idiot. Kamu lebih buruk dari kakakmu itu. Aduh, kamu pembawa sial, benar-benar tidak berguna, dan kamu hanya menimbulkan masalah. Kenapa kamu berdiri di situ? Tidak bisakah kamu melihat anakku dan suamiku sangat kesakitan? Pergi buatkan mereka bubur. Ayah, persahabatanmu dengan ketua Nora dari modal awan samudra harus digunakan sekarang. Meskipun lingkup bisnis mereka tidak domestik, dengan pengaruh mereka di luar negeri, kita setidaknya bisa memiliki dukungan dan tidak terus-menerus diintimidasi dan ditekan oleh keluarga Vance. Aku benar-benar lupa tentang hubungan ini. Sang guru benar saat itu. Periode ini memang sial. Dia juga bilang kita harus menunggu sampai pertunangan kedewasaan Dewi untuk menangkal nasib buruk demi keluarga Sterling dan kesehatanmu. Itu masih beberapa bulan lagi. Aku akan menghubungi ketua Nora dulu. Ayo. Bukankah modal awan samudra raksasa modal yang terkenal di dunia? Apa ayah berencana mengadopsiku hanya untuk menikahkanku dengan putra sulung modal awan samudra? Untuk membawa keberuntungan bagi keluarga Sterling? Citra, tunggu saja sampai aku menikah ke keluarga Joko. Aku akan punya banyak kesempatan untuk menghancurkanmu, seluruh keluargamu, tunggu saja. Citra sudah minum obat anti radangnya dan dia sudah tidur. Sudah beberapa hari sejak operasi, kenapa masih bengkak? Hari ini dia bahkan tidak bisa bicara. Peradangannya tidak masalah besar. Untuk sebulan ke depan, biarkan Citra bicara sesedikit mungkin. Lalu minggu depan saat Citra pergi ke Universitas Kingswood, itu tidak akan memengaruhinya, kan? Kau punya anak Tante Nora, Joko, yang menjaganya di sekolah, seharusnya aman. Sempatkan waktu ke sekolah dan bicara dengan kepala sekolah tentang pengaturan beasiswa. Aku? Dengan nilai Citra, dia pasti mendapatkannya setiap tahun. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir soal biaya. Kapan kau akan memberitahu Citra kebenaran tentang keluarga kita? Jika aku tidak takut ketahuan, aku tidak hanya akan membuat masalah bagi keluarga Sterling, pasti. Kau juga mendengarnya. Citra akan memutus hubungan dengan orang yang menipunya dan tidak pernah melihat mereka lagi. Bagaimanapun, kita memang menipunya. Aku takut jika aku bilang sekarang, dia benar-benar akan salah paham pada kita. Kalau begitu tunggu sampai Citra lulus dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Lalu kita cari waktu yang tepat untuk memberitahunya bahwa alasan kita melakukan ini adalah untuk memastikan apapun yang dia pilih, dia bisa hidup baik. Itulah satu-satunya cara. Semoga Citra bisa memaafkan kita. Ibu, ayah,
Tante Nora mengirim Joko ke sekolah Citra sebagai siswa pertukaran. Bukankah kalian ingin Citra memenuhi kontrak pernikahan yang kalian atur dulu kan? Zaman apa ini? Ayolah, lupakan kontrak pernikahan. Bahkan, jika dia adik bayiku, tetap tidak. Tante Nora juga bertemu bajingan. Ayah Joko membawa pulang anak haram yang baru berusia 14 atau 15 tahun setahun lalu. Dan dia memiliki penyakit langka. Dia bahkan berani meminta Joko untuk tes kecocokan. Tentu Tante Nora menolak. Sekarang mereka berdua berebut modal samudra dengan sengit. Khawatir Joko dalam bahaya, dia mengirimnya kembali ke dalam negeri. Dulu, Tante Nora. Kemudian, saat ibumu hamil, mereka membuat kesepakatan lisan ini. Tapi kedua keluarga kami punya putra. Jadi dibatalkan. Anak itu, Joko, juga tidak tahu identitas kita. Tante Nora selalu bilang suruh dia di sekolah lebih menjaga putri temannya. Kami juga berpikir kedua anak itu seusia, mereka saling kenal baik, biarkan mereka akrab secara alami, dan lihat saja. Jika tidak cocok, lupakan. Baiklah. Anggap saja mencari pengawal untuk Citra di sekolah. Ayah, Ibu, Rizky, Arif, ayo kita foto di sini. Tante Nora, Om Fans, Rizky, Arif, Citra. Siapa yang kau panggil Arif? Citra, ini anak dari teman ibu, Nora, Joko. Dia baru saja pulang dari luar negeri. Dia juga di sekolahmu, sebagai siswa pertukaran senior. Waktu itu ibunya datang menemuimu, kamu sedang tidur. Tidur, Joko, mulai sekarang, kami mengandalkanmu untuk menjaga Citra di sekolah. Jangan khawatir, Bu Fans, saya akan menjaganya. Terima kasih, Joko. Jika kamu butuh bantuan, beritahu aku saja. Berhenti mengobrol, Joko. Ayo bantu aku ambil foto. Pak Vance. Keluarga Anda juga di sini untuk pendaftaran. Pak Vance, terima kasih atas pembentukan dana penelitian di sekolah minggu lalu dan beasiswanya. Bagaimana jika saya antar Anda keliling kampus? Oh, maksud Anda bos saya, minggu lalu saya mengantarnya ke sekolah untuk membahas ini. Saya masih ada pekerjaan, dan saya akan mengantar ayah dan ibu di jalan. Kalau tidak, akan sulit dapat taksi. Oh benar, betapa pelupanya aku. Kamu benar-benar mirip Pak Vance, loh? Kalau begitu tolong sampaikan ke Pak Vance untuk memberitahu saya jika dia butuh bantuan. Tentu. Ayah, ibu, ayo, Rizky, kita pergi. Biarkan Joko mengantar Citra ke pendaftaran. Joko, tolong jaga Citra baik-baik untuk kami. Jangan khawatir, Tante Nora, saya akan menjaganya. Joko, biar aku yang urus ini. Jika kamu ada urusan, silakan pergi. Saya sudah mendaftar beberapa hari lalu. Jadi saya sudah tahu seluk-beluknya, biarkan saya belikan kamu beberapa kebutuhan sehari-hari dulu. Lalu saya akan bantu bawa kopermu ke asrama. Terima kasih, Joko. Masa aku lupa? Di kehidupan sebelumnya, keluarga Sterling memaksaku untuk masuk Universitas Kingswood. Sepertinya dia menginginkan hal yang sama sekarang. Permisi, mahasiswa baru, kamu dari sekolah bisnis? Jelas. Aku Dewi Sterling dari kelas 1. Dewi Sterling adalah rekrutan renang itu. Dia tidak hanya cantik, dia bahkan datang dengan mobil mewah dan pelayan. Dengan penampilannya, kupikir dia mahasiswa baru terbaik tahun ini di sekolah bisnis. Cendekiawan seni liberal terkemuka tingkat nasional, siswi berprestasi cantik, tapi dengan latar belakang keluarganya, masuk sekolah bisnis itu berlebihan. Iri banget. Jadi apa kalau dia terbaik? Setelah lulus, dia tetap akan memohon untuk bekerja di perusahaan keluarga kami, HMPH. Aku tidak menyangka, mahasiswa baru, kamu adalah cendekiawan seni liberal terkemuka tahun ini. Keluarga Sterling hampir tidak bisa memasukkanku ke Kingswood sebagai rekrutan renang. Bagaimana Citra bisa masuk? Citra, tidak menyangka melihatmu di sini.
Aku bicara padamu, tidak dengar? Hah, Kenapa keluarga penipumu bahkan tidak mengantarmu? sebaiknya aku tidak berhadapan dengannya. Agar tidak menyusahkan ayah dan ibu. Dan membuat Arif berada dalam posisi sulit. Bagaimana Universitas Kingswood bisa menerima seseorang dengan karakter serendah itu? Kamu pasti curang dan menggunakan cara kotor untuk masuk. Aku akan melaporkanmu. Aku diterima melalui ujian masuk perguruan tinggi reguler, dan aku tidak pernah melakukan kecurangan. Jika kamu terus memfitnahku, aku akan mengambil tindakan hukum terhadapmu. Mereka saling kenal, dan sepertinya mereka memiliki dendam yang cukup besar. Menuntutku? Haha. Kamu pikir aku takut kamu menuntutku? Dan kamu apa aku bilang kamu boleh pergi? Ah, Kamu. Apa keluargamu tidak mengajarimu untuk tidak menunjuk orang? Siapa kau berani bilang aku kasar? Aku membela sekolah kita. Dengan mengeluarkan sampah yang tak bermoral dan hina. Sebaiknya kau urus urusanmu sendiri. Kau pikir kau siapa? Kau pikir bisa seenaknya di sini? Jika orang bodoh sepertimu bisa masuk, maka dia, seorang siswa berprestasi, pantas berada di sini. Setahuku, sekolah ini bukan milikmu. Kau? Wah, dia sangat tampan. Bukankah itu senior mahasiswa pertukaran dari Stanford yang baru tiba? Dia sangat tampan. Kudengar dia pewaris tunggal modal awan samudra, kaya dan tampan. Dan pahlawan juga. Pria sepertinya bukanlah seseorang yang bisa diimpikan gadis kecil sepertimu. Kau bisa merayu pewaris kaya itu? Dan kami tidak boleh bersenang-senang, Cih. Jadi dia partner pernikahan demi keuntunganku? Oh tidak. Apa yang baru saja kulakukan? Kau tidak apa-apa, kakimu? Hehehe. Sedikit terkilir. Terima kasih, Joko. Jangan buang kata-kata padanya. Beberapa orang seperti anjing gila yang menggonggong pada semua orang. Ayo pergi. Citra? Jangan berani kau merayu dan merebut tunanganku. Hanya karena punya uang busuk, kau pikir kau lebih baik dari semua orang? Sepertinya kau salah orang. Cih. Kau. Aku memanggil kalian semua, karena departemen perlu memilih perwakilan mahasiswa baru untuk mendampingi para pengusaha tur kampus besok. Kalian adalah kandidat awal. Ada yang mau? Karena tidak ada yang tertarik, kita akan menunjuk siswa terbaik, Citra, sebagai perwakilannya. Ada yang keberatan? Profesor, menurutku Citra tidak mampu melakukan tugas ini. Bu, dia itu udik, kutu buku. Kalau orang lain bicara soal kasus, dia nggak akan paham. Apa dia mau cerita? Berapa telur yang dihasilkan ayamnya hari ini? Terus, orang akan menganggap siswa sekolah kita itu kelas rendah. Itu bisa merusak kerja sama magang kita. Kamu ada benarnya. Tapi aku beda. Aku sudah ikut ayahku ke banyak jamuan. Aku sudah bertemu semua taipan bisnis bersamanya. Aku tahu semua jargon bisnis. Menurutku akulah yang paling cocok di sini. Kalau begitu, biarkan Dewi yang pergi. Nanti aku kirimkan panduan spesifiknya. Citra, semua yang kamu inginkan, akan kuambil satu persatu. Dewi itu, dia benar-benar menganggap dirinya pewaris kaya, dia cuma putri angkat keluarga Sterling. Aku yakin tidak ada yang bilang padanya tentang para pengusaha yang akan datang kali ini, atau anak manja itu. Kudengar dia khusus menarget mahasiswi muda dan memaksa mereka jadi gundiknya. Ada seorang senior yang bunuh diri karena depresi akibat dia. Biarkan saja dia pergi. Kalau dia dilecehkan, dia akan membuat hidup anak manja itu sengsara. Itu seperti berbuat baik pada dunia. Bahkan tidak ada yang bilang padaku. Citra, bukankah kamu suka bermain polos di depan pria? Jadi aku akan memberimu kesempatan untuk bermain polos sepuasnya. Dewi, kenapa kamu meneleponku? Aku sakit. Untuk acara besok, kata pembimbing kamu harus pergi denganku. Aku sudah kirim waktu dan tempatnya. Apa yang direncanakan Dewi sekarang? Ayah,
Kamu takut bertemu Citra di sekolah? Apa aku nggak takut juga? Kalau Citra tahu aku berbohong padanya, gimana kalau dia memutuskan hubungan denganku? Aku yakin kamu nggak akan ketahuan. Ku dengar perwakilan siswa hari ini adalah putri angkat keluarga Sterling yang membuli Citra. Pastikan kamu memberinya pelajaran. Bima, Pak Sterling pasti sibuk. Kamu di sini lagi untuk menggantikannya. Cuma bantu Direktur Miller. Ayahku nggak perlu datang. Benar juga. Kami yang sudah tua nggak bisa dibandingin sama Pak Sterling. Ada apa sama perwakilan mahasiswa baru kali ini? Dia membosankan. Ku dengar perwakilan mahasiswa baru kali ini adalah adikmu. Kami belum pernah bertemu. Nanti, Bima, kenalin dia ke kami. Anak angkat, apa yang perlu diperkenalkan? Kamu menghancurkan kesempatanku kenalan dengan mahasiswa baru. Halo semuanya. Aku perwakilan mahasiswa baru hari ini, Dewi Sterling. Nanti, teman sekelasku yang lain akan menemaniku untuk tur kampus. Oke, belum semuanya datang. Duduk dulu aja. Ku dengar nanti, mewakili grup Zephyr, sponsor beasiswa terbesar, Pak Vance juga akan ke sini. Kalau bukan karena acara ini, nggak bakal ada kesempatan untuk lihat orang itu langsung. Tapi orang itu paling benci perilaku playboy. Jadi kita harus hati-hati. Ah, kamu bilang Pak Vance datang? Ya, dia sebentar lagi tiba. Tunggu, nanti aku akan bongkar kalian pengkhianat yang pakai nama keluarga Vance untuk bully orang lain. Begitu aku bilang ke Pak Vance, lihat saja seberapa sombong kalian. Hei, ngapain kamu di sini? Kamu perwakilan mahasiswa baru hari ini? Iya, kamu juga? Aku kesini nemui dosen untuk urusan administrasi. Liftnya sudah datang, aku pergi dulu. Dadah. Orang tadi mirip Arif. Kalau aku punya cukup uang, aku akan beliin dia jas seperti itu juga. Ku dengar perwakilan mahasiswa baru tahun ini adalah siswi berprestasi cantik. Astaga, playboy itu pasti akan mengincarnya. Hei, kita masih punya waktu. Ceritain rencana di sana secara detail, aku dengar. Orang itu sangat mirip dengan Citra. Pak Vance. Oh, silakan. Halo, semuanya. Saya adalah salah satu perwakilan siswa untuk acara hari ini, Citra. Oh, masuklah. Teman-teman sekelasmu juga di sini. Dan Pak Vance belum datang. Tunggu dia sebentar. Citra, aku kurang bisa melihat layar. Mau tukar tempat duduk? Apakah kalian semua mahasiswa baru di sekolah bisnis? Ya, Citra adalah siswa terbaik tahun ini. Cantik dan pintar. Dia sudah populer sejak hari pertama. Oh, kami baru saja membicarakan bagaimana menggunakan 500 juta rupiah dalam 24 jam untuk melakukan penjualan singkat terhadap perusahaan senilai 100 miliar rupiah. Apa yang akan Anda lakukan? Citra, kamu tidak mencarinya di internet, kan? Jelas. Pilih yang memiliki penipuan akuntansi atau industri yang sudah usang. Tapi kita mahasiswa baru. Kamu mungkin bahkan tidak tahu mekanisme penjualan singkat. Aku biasanya hanya mendengarkan kakak dan ayah bicara. Jadi aku tahu sedikit. Hanya menjadi yang terbaik dalam ujian tidak cukup. Kamu harus lebih banyak mendengar dan melihat. Bagaimana kalau kamu magang di perusahaanku saat liburan? Aku akan mengajarkanmu seluk-beluknya. Melihat data real time, kandidat terbaik untuk penjualan singkat saat ini adalah Biotek Lexia. Saya ingat pemegang saham terbesarnya adalah korporasi Sterling, kan? Hah? Citra, para guru semua tahu kamu tumbuh di desa, jadi kamu tidak tahu kasus-kasus ini, itu bisa dimengerti. Tapi mengarang-arang, itu tidak baik, kan? Data itu bisa diverifikasi. Biotek Lexia telah untung setiap tahun. Trennya naik tajam. Bagaimana bisa kamu langsung melakukan short? Beritahu kami alasanmu. Kami tidak langsung melakukan short. Pertama, belanjakan 300 juta rupiah untuk membeli paten obat alergi dari perusahaan farmasi mitranya. Kemudian, secara anonim, laporkan Lexia ke Dewan Kesehatan dan Keselamatan karena menutupi kasus alergi fatal. Terakhir, jual saham senilai 200 juta rupiah, 24 jam sudah cukup untuk menjatuhkan harga saham sebesar 60%.
Bukankah ini persis langkah yang dilakukan Pak Vance dari grup Zephyr digunakan tepat setelah menjabat untuk menjatuhkan pesaing? Langkah meniru. Generasi muda sungguh mengesankan. Jadi kasus yang Arif ceritakan padaku dilakukan oleh bosnya. Pantas saja dia tahu semua detailnya. Tidak buruk, sama sekali tidak buruk. Kemampuan deduksi yang hebat. Kamu punya potensi besar, Nak. Terlalu baik, para guru. Saya kebetulan menemukan kasus ini. Saya masih harus banyak belajar dari kalian. Aku tidak tahu semua ini. Orang desa itu, Citra, dari mana dia tahu? Sudah layaknya siswa terbaik, tapi menutupi kasus alergi fatal cerita itu, dari mana kamu dengar? Setahu saya, berita itu tidak bisa ditemukan dengan mencari online, kan? Dari beberapa berita yang tampaknya tidak terkait, saya menyatukannya. Tak menyangka saya benar. Nak, 4 tahun ke depan, teruslah belajar keras. Saat kamu lulus, pintu kami akan selalu terbuka untukmu. Akan saya lakukan. Terima kasih atas pengakuannya, para guru. Citra, jangan terlalu sombong. Di lingkaran ini, tanpa koneksi, kamu pikir bisa sukses. Saat aku menikah dengan Joko, akan kubuat hidupmu sengsara. Citra, apa kamu benar-benar tidak mempertimbangkan menjadi asisten magangku? Apa yang bisa kamu pelajari dalam setahun di sisiku setara dengan 4 tahun belajar di sekolah, orang-orang dan pengalaman yang hanya bisa diimpikan orang lain? Menurutku, Nak, lebih baik kamu tetap fokus pada kemajuan yang stabil di sekolah. Dion, kau mencoba merebutnya, tapi kau tidak bisa mengganggu pelajaran siswa yang baik. Latar belakang keluargamu tidak akan pernah bisa memberimu kesempatan seperti ini. Kau pintar. Aku yakin kau akan setuju. Ayo, hahaha, ah. Tanganku. Jika kau menyentuhku lagi, tidak hanya tangannya yang patah. Citra, kau gila? Kakakku diundang oleh sekolah sebagai pengusaha tamu. Kau berani mematahkan tangannya? Kau tahu siapa kakakku? Beraninya kau memperlakukannya seperti itu? Dasar sampah tak tahu terima kasih. Kau tidak akan bisa tetap di Universitas Kingswood lagi. Hari ini kau akan minta maaf dan keluar. Apa yang ingin kau lakukan di sekolah? Joko, apa yang kau lakukan di sini? Jadi kau Joko, putra ketua Nora dari modal awan samudra. Sebaiknya kau urus urusanmu sendiri. Joko, dia menyerang kakakku tanpa alasan. Jangan biarkan dia menempel padamu. Apakah kalian perwakilan siswa untuk hari ini? Ada apa dengan suara bising ini? Pak Vance. Kemari. Citra, apa yang kamu lakukan di sini? Kebetulan sekali, bosku ada urusan, jadi aku membawanya untuk memberitahu kepala sekolah. Oh, benar. Pak Vance ada acara hari ini, jadi dia tidak bisa datang. Kalian, cepat siap-siap, ajak tamu-tamu terhormat kita berkeliling sekolah. Kepala sekolah. Bagaimana sekolahmu memilih perwakilan siswa? Perwakilan siswa yang kamu pilih menyerangku tanpa alasan, aku akan membawanya dan memberinya pelajaran, tidak masalah. Kepala sekolah, aku tidak punya tenaga untuk memukulinya. Dia tiba-tiba menyentuh punggungku dan mencoba memasukkan tangannya ke dalam bajuku. Aku sangat ketakutan hingga secara naluriah aku memblokirnya. Apa? Bajingan itu berani meraba Citra. Dengan tangannya yang mesum? Hari ini aku akan membunuhmu. Ya, ayo. Maaf, semuanya. Saya khawatir acara hari ini mungkin terganggu untuk kalian semua. Kalau tidak, saya bisa menemani kalian semua. Tidak perlu, kami akan kembali ke kantor. Anak ini pastikan kamu menjaganya dengan baik. Jangan biarkan beberapa orang membuatmu kehilangan bakat yang menjanjikan. Ya? Citra, cepat, suruh Rizky berhenti. Sekelompok orang yang numpang nama Pak Vance bertindak sombong. Aku tidak akan melepaskan kalian bajingan. Baiklah. Aku akan menunggu.
Bahkan jika kamu, Arif, telah menyelamatkan nyawa bosmu, kamu tidak bisa memasukkan Dion, bajingan itu, ke rumah sakit, kamu keterlaluan lagi. Tidak apa-apa. Bosku hanya akan bilang aku melakukan pekerjaan dengan baik. Bukti pria itu menjadikan siswa sebagai simpanan sudah diserahkan. Tapi tidak ada bukti paksaan. Paling-paling, sekolah akan berhenti bekerja sama dengan korporasi Sterling. Tapi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan padanya. Pengaruh keluarga Sterling setidaknya bisa memastikan siswa di sekolah kita tidak akan dipaksa olehnya lagi. Itu sudah cukup baik. Terima kasih, Joko. Citra, hari ini kamu panjang sekali. Kembali ke asrama dan istirahatlah. Joko, antar aku kembali. Aku pergi dulu. Arif, jangan beritahu ayah dan ibu atau Rizky tentang hari ini, agar mereka tidak khawatir. Apa yang ingin kamu tanyakan? Om Vans sebenarnya adalah Pak Vans dari grup Zephyr, kan? Kamu sebenarnya bukan sopir, kamu adalah Pak Vans. Jangan beritahu Citra dulu. Kenapa? Dia tidak suka dibohongi. Tapi kita tidak punya pilihan sekarang. Kita harus menunggu saat yang tepat untuk memberitahunya. Aku tidak akan membantu kalian menyembunyikannya. Joko, Tapi aku juga tidak akan mengatakan apapun. Pokoknya, aku tidak akan berbohong padanya. kami punya alasan untuk melakukan ini pada awalnya. Jangan membuatnya terdengar seolah kamu satu-satunya yang peduli pada Citra. Kami adalah keluarganya. Ayo, aku antar kamu kembali. Aku masih harus kembali ke sekolah. Tidak, kita masih perlu agar ayah dan ibu memberitahu Citra lebih cepat. Kita tidak bisa membiarkannya mendengar dari kamu. Kurasa kita tidak bisa menunggu sampai dia lulus. Katakan saja padanya di akhir bulan depan, pada upacara kedewasaan Citra. Aku pikir pilih bulu tangkis biar bisa skip renang. Tapi sekarang juga ada tes kemahiran berenang. Tapi aku sama sekali nggak bisa renang. Citra, kamu bisa renang? Enggak, aku takut air. Belum pernah belajar. Tujuan kursusnya hanya agar bisa gaya dada dan beberapa keterampilan bertahan. Tesnya seharusnya nggak susah. Kalau sudah nggak takut air, mudah untuk dipelajari. Wah, orang itu, renangnya bagus banget. Cepat sekali. Wah. Pasti atlet pelajar dari sekolah. Kelihatan profesional banget. Ya, aku cuma perenang amatir. Aku cuma ingin lulus tes. Aku nggak berani mimpi punya keberanian segitu. Ternyata itu Dewi. Pantas saja, dia rekrutan renang yang sudah pernah lomba, gaya dan tekniknya sungguh luar biasa. Ini kayak profesional masuk ke zona pemula. Untuk tes sekecil itu benar-benar berlebihan. Dewi, kamu bisa ngasih les privat? Kamu renangnya jago banget. Tentu saja. Citra, waktu itu kalian mukul Dion, mukulnya kayak gitu? Membuatku kena masalah dengan keluarga Sterling. Di kelas renang hari ini, kamu sebaiknya jangan sampai di tanganku. Kalau tidak, akan kubuat kamu bayar 10 kali lipat. Citra, kenapa kamu berpakaian seperti itu? Di kolam renang, lagi pula tidak ada yang ingin melihat tubuhmu, sengaja menutupi tubuh seperti itu. Kamu terlalu percaya diri, ya? Aku hanya tidak ingin basah. Oh, takut air, California, takut air. Kukira California, Nona jenius kita jago dalam segala hal, tapi aku tidak tahu kamu tidak bisa berenang. Tapi kalau kamu memohon padaku, aku bisa memberimu pelatihan juga. Tidak, terima kasih, guru akan mengajari kami. Sikap keras kepala itu, sikap tidak tahu terima kasih benar-benar membuatku kesal, menggigit tangan yang memberimu makan. Jangan lupa, kalau kamu tidak lulus ujian, itu akan mempengaruhi kelulusanmu. Berkumpullah, siapa di sini yang bisa berenang? Bagus, sekarang kita akan melakukan latihan menahan napas. Kalian yang bisa berenang dan yang tidak bisa berenang, berpasanganlah berdua, masuk ke air, masukkan kepala dan tahan napas, tahan selama mungkin, mulai sekarang. Guru, Citra tersedak dan bangkit hanya setelah beberapa detik. Bagaimana kamu bisa melakukan latihan pernapasan seperti itu? Beberapa murid, jangan menyerah pada tanda pertama ketidaknyamanan. Semua yang lain bisa bertahan, kenapa kamu tidak bisa? Jangan terlalu rewel. Citra, kamu harus bertahan. Aku pegang kamu. Apa yang kamu takutkan?
Apa yang terjadi? Dia menekan kepalaku ke bawah dan tidak membiarkanku bangkit. Pelatih, aku hanya mencoba membantunya mengatasi ketakutannya pada air, dan aku mengawasinya sepanjang waktu. Aku menariknya begitu ada yang salah. Kenapa menyalahkanku? Ini hanya latihan menahan napas. Semua orang bisa melakukannya, tapi kamu satu-satunya yang menunda-nunda. Kalau begitu, silakan gagal. Kau tahu kalau tingkat kelulusanmu rendah, penilaian kinerjaku juga akan terkena dampaknya. Kalian semua, belajar dan berlatih keras. Siapapun yang gagal kehilangan nilai partisipasinya. Citra, bukankah kamu yang paling peduli dengan nilai? Aku akan memastikan kamu gagal dalam ujian dan tidak dapat kredit. Pelatih, Anda kelihatan sibuk. Aku rekrutan renang. Bagaimana kalau aku membantu? Aku akan mengawasi latihannya setelah kelas. Tidak perlu, pelatih. Aku bisa. Jadi kamu rekrutan renang tahun ini. Tidak buruk, rela membantu teman sekelas. Aku akan menambah nilai partisipasimu. Jangan khawatir, pelatih. Aku akan memastikan dia berlatih keras dan tidak membiarkannya menghambat Anda. Kita bilang jam 6, kan? Sekarang sudah jam 8, belum ada yang datang. Aku tahu Dewi sedang merencanakan sesuatu. Seorang bukan perenang yang takut air malah diacuhkan. Dan peringkatku akan menjadi hal yang pasti tapi lepas dari genggamanku.